Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu pada Jumat malam ini tanggal 17 November 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena rahmat Tuhan. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 18 November, Bapak ya. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 18 November. Kita bersyukur sebab semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan pada Jumat malam hari ini tanggal 18 November 2023. Pada Sabtu malam hari ini, besok hari Minggu harinya Tuhan, kita semua beribadah kepada Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Kita mau baca firman Tuhan nanti pada Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 22, yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain juga. Demikian kita sama-sama berdoa. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit di rumah sakit, di rumah, dimanapun kita berada. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, punya beban, problem, pergumulan. Selama kita hidup tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari pergumulan hidup, tidak pernah merdeka. Tapi merdeka nanti kalau kita bersama dengan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus iblis sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada pengampunan dosa. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, ada mujizat, ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Oh, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus maha kuasa. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Amin, amin. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, mulutku, pikiranku. Sebentar kami baca firman Tuhan. Dan ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahanku. Ampuni Bapa. Aku percaya Kau maha baik, sangat-sangat baik. Sempurna kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Ibu kami semua anak-anak-Mu Bapa. Mungkin di antara kami ada yang sakit di rumah sakit, baik di rumah. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada keselamatan yang besar dari Tuhan. Sebab Tuhanku dahsyat dan ajaib. Sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang melakukan segala-galanya. Maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat Tuhan itu. Terbukti nyata. Saya baca firman Tuhan tadi dalam Kisah Rasul 6. Terjadi mujizat bagi anak Tuhan, seorang yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung tuh. Tiap-tiap hari ada di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul 3 dari ayat 1 sampai 10. Di situ Tuhan pakai menyatakan kuasanya melalui hambanya Petrus. Petrus berkata di ayat ke-6. Tapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai Ku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalan. Dahsyat saudara. Langsung jalan saudara. Terjadi mujizat. Kenapa? Iman saudara. Ini penting kita di dalam Yesus. Ada iman percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan Tuhan berkata pula di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar. Jadi mari kita mau bertobat di sini saudara. Jadi doa orang benar berarti bertobat. Kita semua adalah orang berdosa, tapi dibenarkan oleh darah Kristus. Dan kita harus bertobat, meresponi akan kasih karunia Tuhan. Dan harus punya keyakinan, tidak boleh bimbang. Karena Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang lain yang diombang-ambingkan kemar oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itulah firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6-8. Ikut Yesus harus melangkah dan iman. Kuasa Tuhan ajaib, dia dahsyat. Dia ajaib, dia sanggup. Kalau tidak dengan iman, berarti Tuhan lihat, oh kamu nggak percaya. Ya sudah, kata Tuhan. Seperti halnya dengan kita. Kalau Bapak Ibu, misalnya saya minta, datang ke rumah saya. Kalau datang ke rumah saya akan berikan uang. Itu kan kata-kata janji, saudara. Bagi Tuhan tidak mustahil. Tapi harus meresponi. Kalau seorang tuh, seperti yang saya janjikan nggak datang, ya bagaimana dapat uang? Bagaimana dapat berkat? Demikian juga. Kalau kita datang, melangkah dengan iman, percaya. Melangkah dengan iman, saya percaya. Saya yakin janji firman Tuhan. Karena Tuhan berfirman pula dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu imani dan kita lakukan. Maka pentingnya kita anak Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Sehingga di situ kita menikmati kuasa Tuhan. Dan ternyata ini orang lumpuh dari sejak lahir. Dia melangkah dengan iman. Petrus berkata ayat ke-7. Lalu ia memegang tangan kanannya dan membantu dia berdiri. Harus membantu dia berdiri. Setelah itu berdiri harus meresponi. Sudah berdiri. Kalau dia mau duduk terus ya bagaimana bisa jalan sudah. Tapi ternyata ada orang meresponi. Dia berdiri. Berdiri artinya melangkah dan iman. Dan ternyata melompat-lompat memuji Tuhan. Dia berjalan memuji akan Tuhan. Berlaku mujizat Tuhan. Demikian mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 8 14-22. Demikian firman Tuhan. Yaitu dengan tema Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Pada waktu kemarin kita kena COVID ya. Banyak orang kena COVID. Saya pribadi puji Tuhan tidak pernah kena COVID. Saya tidak pernah. Karena Tuhan Yesus selalu tolong setiap kita. Tidak semua kena COVID, saudara. Ya, semua saudara tidak semua. Ada berapa yang kena COVID. Dan salah satu kalau kena COVID, tanda-tandanya ada juga kena demam. Ini demam kena COVID atau tidak jelas dalam Alkitab. Yang jelas di sini sakit demam. Dan apa? Langsung Tuhan berkata. Firman Tuhan katakan dalam ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Amin. Terjadi mujizat. Ibu mertua Petrus dipegang saja. Coba dipegang sudah. Dipegang langsung sembuh. Demamnya turun. Sembuh total. Berarti kita harus percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Dan apa yang harus dilakukan oleh kita sekarang? Nah, lihat nih. Apa respon ibu mertua Petrus? Kita baca berikutnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Nah, mari saudara. Kalau Bapak Ibu sudah ditolong Tuhan, kita harus bangun artinya semangat untuk Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, dia tidak bangun rohaninya, ya. Kembali kepada kehidupan lama. Dia membohongi Tuhan Yesus. Atau apa? Dia tidak mau melayani Tuhan. Maunya terima mujizat tok. Maunya sembuh. Banyak orang-orang seperti itu. Mau minta kesembuhan. Tapi setelah disembuhkan Tuhan. Tidak meresponi sama Tuhan. Salah. So, ini menjadi contoh yang baik ibu mertua Petrus. Disembuhkan sama Tuhan. Tapi dia bangun dan melayani pekerjaan Tuhan. Dia bangun artinya ikut Yesus. Berani melangkah. Berani bayar harga dia dan meresponi, yaitu melayani Tuhan. Mari kita bisa belajar di sini supaya kita bangkit ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bayar harga. Kita cinta, melayani Tuhan karena dasarnya cinta. Kalau Tuhan sudah cinta, sudah tolong kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Terus ayat 16, menjelang malam dibawanya kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Amin. Dahsyatnya Tuhan. Setan pun gemetar, saudara. Ya. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, saya mau baca. Iblis itu gemetar. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Gemetar, saudara. Maka dikatakan sini, waktu Tuhan menyembuhkan hanya sepatah kata dengan orang banyak kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan. Orang yang menderita sakit semua sembuh dengan kata-kata diusir. Pergi kau ke iblis setan dalam nama Yesus. Pergi tuh setan. Karena apa? Gemetar iblis. Manusia tidak gemetar, saudara. Jadi kalau saudara hanya percaya tok sama Tuhan, tidak melangkah di dalam firman, iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman percaya kepada Tuhan disertai perilaku kita, disertai perbuatan kita, disertai apa? Melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Itu baru benar. Jadi kekristenan itu percaya dan taat. Ya, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan.
Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Ini Nabi Yesaya pasal 53, saudara. Tertulis memang dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ini semua tertulis sudah di dalam kitab Nabi Yesaya. Dan berarti padahal Nabi Yesaya ini tertulis 700 kurang lebih ya. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan. Dan berarti firman Allah luar biasa. Inilah firman Tuhan yang kita percaya. Ayat 18 sampai 22 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang. Arti hidup melangkah, saudara. Ya, mari kita belajar ikut Yesus. Harus bayar harga, melangkah. Bapak ibu mau beribadah kepada Tuhan, ayo melangkah, saudara. Bangun, saudara. Ya, jangan malas. Ya, hari Minggu kita berdatang kepada Tuhan, besok hari Minggu kita melangkah. Dari rumah melangkah ke gereja beribadah kepada Tuhan. Ini ya, bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow, ini ahli Taurat bohong saja. Maka Tuhan berkata di ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ini cocok buat ahli Taurat orang Farisi. Mereka seperti serigala, saudara. Ya, mereka burung-burung iblis itu semua bohong. Mereka ahli Taurat itu, orang Farisi, hanya pandai berteori, hanya pintar ngomong tentang firman Allah, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka kata Tuhan, anak manusia tidak punya tempat. Anak manusia bicara Yesus, tidak tempat di dalam hati. Maka pentingnya kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, firman Tuhan taruh dalam hati. Ini bicara anak manusia, tidak punya tempat untuk menatap kepalanya. Tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Tidak menempatkan Yesus sebagai yang utama. Mari kita belajar firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai yang terutama. Sebagai kepala dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apapun seluruh aspek hidup kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Maka belajar kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan berkata ayat 22 yang terakhir. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Ikut Yesus. Utamakan Tuhan dari perkara-perkara kematian. Utamakan Tuhan dari perkara yang lain. Karena Yesus di atas segala-galanya. Dia sudah mati dan bangkit. Kalau orang mati tidak bangkit, nanti orang mati bangkit kalau Tuhan yang membangkitkannya pada waktu kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membangkitkannya, tidak bisa, saudara. Buktinya ada orang mati di luar Kristus tidak bangkit loh dia. Dia akan tetap mati selama-lamanya. Tapi bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, ayo kita mau ikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Jangan lupa besok hari Minggu harinya Tuhan. Kita semua datang berbondong-bondong datang pada Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu melangkah dan iman. Yang sakit disembuhkan percaya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kuasa yang dahsyat. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada pemulihan, ada keselamatan. Amin. Jangan lupa besok hari Minggu kita datang berbondong datang pada Yesus, memujiakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lakukan apa kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita semua. Dan jangan lupa berjaga dan berdoalah. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel.